Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irisan kerucut. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapitas Selekta Matematika Menengah dengan dosen pengampu Ibu Yanti Mulyanti MPD yang disusun oleh kelompok 2. Hai, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas mengenai irisan kerucut. Sebelumnya, mari kita baca doa sebelum belajar. Ayo kita mulai. Awal mula penemuan irisan kerucut itu adanya masalah penggandaan kubus. Ketika itu Raja Minos ingin membuat sebuah makam dengan dimensi saat itu ialah super atau beda dari yang lain gitu ya. Dan kubusnya berukuran 2 kali lipat tapi bukan panjangnya. Kemudian banyak ilmuwan saat itu yang ingin memecahkan kasus Raja Minos ini. Sehingga sampailah ke Akademi Plato. Di sini kasus tersebut dapat dipecahkan oleh seorang matematikawan bernama Manaikmos. Si Manaikmos ini menemukan kurva parabola, hiperbola, dan elips dengan istilah yang lain pada saat itu ya, bukan nama ini gitu. Manaikmos menyebutnya dengan parabola itu sebagai bagian dari kerucut siku kanan. Kemudian hiperbolanya bagian dari kerucut siku tumpul. Elips bagian dari kerucut siku akut. Setelah itu banyak matematikawan yang berkontribusi gitu ya dalam pecahan ini, termasuk Aristoteles dan Euclid. Tetapi menyelidiki konik, namun yang menjadi kontributor utama berikutnya adalah Archimedes dan Apollonius. Si Apollonius inilah yang nanti menamakan parabola, hiperbola, dan elips. Kemudian pada abad ke-11 irisan kerucut digunakan oleh Omar Khayyam untuk menyelesaikan suatu persamaan kubik. Dalam pekerjaan tersebut, Omar telah memberikan landasan munculnya pendekatan analitik. John Wallis adalah orang yang pertama kali menggunakan metode analitik yang benar-benar lepas kaitannya dengan bangun kerucut dalam bukunya The Sectionibus Conicis Nova Method Expositis pada tahun 1655. Metode analitik ini diteruskan antara lain oleh E. Hospital dalam Trade Analytique des Sections Coniques yang terbit pada tahun 1707. Irisan kerucut terintegrasi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Ada beberapa ayat Al-Quran yang membahas mengenai irisan kerucut. Di antaranya yaitu Quran Surat Yasin ayat 40 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun, yang artinya tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing berada pada garis edarnya. Nah, dari ayat tersebut dijelaskan bahwa semua benda langit termasuk bumi, bulan, matahari itu berjalan sesuai dengan garis edarnya. Dan dalam hal ini bentuk garis edar orbit planet berbentuk sebuah elips, sehingga bentuk elips itu sudah Allah ajarkan dalam Al-Quran. Begitupun dengan bentuk parabola. Jika kita dapat memahami lebih lanjut lagi tentang garis edar orbit bumi, kita dapat menjelaskan tentang parabola. Misalnya jika kita tarik garis lurus di antara bentuk orbit tersebut.
Kemudian, dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 25 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amrih summa idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Kemudian dalam pandangan dunia tauhid, realitas terbagi menjadi dua. Yang pertama ada Khalik atau pencipta, kemudian ada makhluk atau ciptaan. Khalik hanya ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sisanya termasuk kepada makhluk atau ciptaan. Ciptaan itu bersifat materi dan non-materi, yang mana keduanya melingkupi jagat raya. Aristoteles mengatakan bahwa kosmos terdiri wilayah, yaitu wilayah sublunar atau di bawah bulan, dan wilayah yang meliputi bulan, planet, dan bintang. Maksudnya, jagat raya ini berbentuk bola dan terbatas, tetapi tidak mempunyai permulaan dan kekal, sehingga gerak kodrati an-narsirnya ialah melingkar. Kerucut merupakan bangun ruang dengan alas berbentuk lingkaran. Jumlah sisi pada kerucut ada 2, yaitu sebuah sisi alas berbentuk lingkaran dan sebuah sisi lengkung yang menjadi selimut. Jika kerucut diiris dari berbagai arah, hasil irisannya akan berbentuk beberapa bangun. Di antaranya yaitu lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola. Berikut gambarnya. Perhatikan gambar tersebut. Berdasarkan gambar tersebut, maka dapat disimpulkan di antaranya yaitu sebuah kerucut yang dipotong secara mendatar akan menghasilkan potongan kerucut berupa lingkaran. Yang kedua yaitu kerucut yang dipotong dengan arah sudut tertentu akan membentuk elips atau parabola. Dan yang terakhir, potongan secara tegak akan menghasilkan bangunan hiperbola. Berikut merupakan gambaran irisan kerucut dengan bantuan software GeoGebra, yang dimana kerucut dipotong secara mendatar yang menghasilkan bentuk lingkaran. Adapun percobaan mengenai irisan kerucut yang dipotong dengan arah tertentu, yang dimana akan membentuk suatu bentuk elips atau parabola. Lingkaran merupakan himpunan titik pada bidang datar yang memiliki jarak tetap terhadap suatu titik tertentu. Selanjutnya, titik itu disebut sebagai pusat lingkaran. Sedangkan ruas garis yang menghubungkan tiap titik pada lingkaran dan titik pusat lingkaran disebut jari-jari lingkaran. Adapun persamaan lingkaran yang dibagi menjadi 2. Di antaranya yang pertama, persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan berjari-jari R. Dapat kita lihat di sini bahwa terdapat lingkaran yang berpusat di 0,0. Dengan persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Yang kedua, persamaan lingkaran dengan pusat A, B dengan jari-jari R. Dapat kita lihat pula di sini terdapat lingkaran yang berpusat di A, B. Dengan persamaan x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Selain dua bentuk umum persamaan lingkaran yang telah diberikan di atas, ada juga bentuk umum persamaan lingkaran yang dapat digunakan untuk keduanya. Bentuk umum persamaan lingkaran tersebut adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax tambah by ditambah c sama dengan 0. Dengan pusat min 1/2a di koma min 1/2b dan jari-jari akar dari 1/4 a kuadrat ditambah 1/4 b kuadrat dikurang c. Ada contoh soal pertama yaitu persamaan lingkaran berpusat di titik 2,1. Ini merupakan a, b dan melalui titik
6,4. Ini merupakan X, Y. Sehingga penyelesaiannya kita menggunakan rumus persamaan lingkaran yang berpusat di A, B, yaitu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Menjadi 6 dikurang 2 kuadrat ditambah 4 dikurang 1 kuadrat sama dengan R kuadrat. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan R kuadrat, sehingga menjadi 16 ditambah 9 sama dengan R kuadrat, dan R kuadrat sama dengan 25. Karena di sini kita akan mencari R terlebih dahulu, maka kita akarkan menjadi R sama dengan akar 25. Akar 25 adalah 5, sehingga R sama dengan 5. Maka X dikurang 2 kuadrat ditambah Y dikurang 1 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Jika dijabarkan menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X dikurang 2Y ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 25. Kita sama dengankan 0 atau kita pindahkan 25 ke ruas kiri. Menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X dikurang 2Y ditambah 4 ditambah 1 dikurang 25 sama dengan 0. Jadi atau hasil akhirnya yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X dikurang 2Y dikurang 20 sama dengan 0. Yang kedua yaitu elips. Elips merupakan himpunan titik-titik pada bidang datar yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu tetap besarnya. Bentuk elips seperti lingkaran yang dipipihkan. Bagian-bagian elips yang penting untuk diketahui yaitu sumbu mayor, sumbu minor, fokus elips, puncak elips, pusat elips, latus rectum, dan lain sebagainya. Elips dibedakan menjadi dua. Yang pertama elips horizontal dan yang kedua elips vertikal. Di sini terdapat sebuah gambar elips horizontal. Nah, di sini pun ada bagian-bagiannya, mulai dari sumbu mayor, locus rectum, garis arah D atau direktris, pusat elips, sumbu minor, dan lain sebagainya. Di sini terdapat dua buah gambar elips horizontal. Nah, terdapat dua pusat. Yang pertama yang berpusat di 0,0 dan yang kedua yang berpusat di P, Q. Dapat kita lihat perbedaannya. Untuk yang pusat di 0,0 itu terdapat di tengah-tengah dan bentuknya horizontal. Untuk yang berpusat di P, Q tergantung nilai atau angka yang mengganti P, Q. Nah, di sini P, Q. Di sini pun terdapat rumus umum pada dua buah elips horizontal dengan pusat 0,0 dan P, Q. Nah, untuk fokusnya juga berbeda. Untuk 0,0 F-nya plus minus C, 0, dan untuk P, Q, F-nya P plus minus C, Q. Untuk panjang sumbu mayor dan panjang sumbu minornya sama, yaitu 2A dan 2B. Dan untuk puncaknya pun berbeda. Untuk 0,0 plus minus A, 0, dan untuk P, P plus minus A, Q. Bentuk umum persamaannya pun berbeda. Untuk 0,0 X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dan untuk P, Q, X min P kuadrat per A kuadrat ditambah Y min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dan untuk garis arah direktrisnya X sama dengan plus minus A kuadrat per C untuk 0,0 dan X sama dengan P plus minus A kuadrat per C untuk P, Q. Untuk panjang locus rectum dan eksentrisitasnya sama, yaitu LR sama dengan 2B kuadrat per A dan E sama dengan C per A. Nah, untuk yang kedua ada elips vertikal. Sama seperti tadi, hanya saja bentuknya berbeda dan posisinya pun berbeda, mulai dari garis arah atau direktris itu pun berbeda. Di sini terdapat dua buah gambar elips yang berpusat di 0,0 dan berpusat di P, Q. Sama seperti tadi, terdapat perbedaan dari kedua buah gambar ini. Nah, untuk rumus atau persamaan umum elipsnya yang vertikal pun sama seperti tadi.
Persamaannya yaitu di panjang sumbu mayor dan panjang sumbu minor, serta panjang locus rectum dan eksentrisitasnya. Untuk yang lainnya dapat kita lihat semuanya berbeda, jadi jangan sampai tertukar. Untuk contoh soal yang kedua, sebuah elips mempunyai persamaan x kuadrat per 25 ditambah y kuadrat per 16 sama dengan 1. Di sini kita harus menentukan koordinat fokus, koordinat pusat, fokus, dan puncak dari elips. Selanjutnya panjang sumbu mayor dan panjang sumbu minor, dan yang terakhir yaitu gambaran dari elipsnya. Yang pertama atau A, gunakan rumus dari koordinat titik fokus yang berada di titik pusat 0,0, yaitu x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Kita ganti a kuadrat menjadi 25, sehingga x kuadrat per 25 tambah y kuadrat, dan kita ganti b kuadratnya menjadi 16, sehingga per 16 sama dengan 1. Karena kita akan mencari A, kita akarkan di A atau 25, sehingga A sama dengan 5. Dan kita akarkan 16 untuk mencari B, sehingga B menjadi 4. Untuk C, rumusnya A kuadrat dikurang B kuadrat, sehingga menjadi 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat, hasilnya akar 9. Dan kita dapat mengetahui C sama dengan 3. Dapat kita simpulkan koordinat fokusnya berada di min 3,0 dan 3,0 atau plus minus 3,0. Untuk koordinat titik puncaknya berada di A min 5,0 dan 5,0, dan titik potong dengan sumbu Y berada di C 0,-4 dan 0,4. Untuk panjang sumbu mayor rumusnya 2A, sehingga 2 kali 5 sama dengan 10. Dan untuk panjang sumbu mayor 2B, jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, inilah gambaran elipsnya, yaitu kita dapat melihat berada di titik puncak 5,0 dan min 5,0, titik fokus 3,0 dan min 3,0, dan titik potongnya 0,4 dan 0-4. Menggambar dengan bantuan software GeoGebra. Di sini pun kita dapat langsung melihat gambar melalui software GeoGebra ini. Nah, langkah-langkahnya kita harus terlebih dahulu menginstal aplikasinya. Kemudian buka aplikasi GeoGebra atau dapat membuka langsung melalui webnya. Nah, yang kedua, masukkan persamaan pada menu input lalu tekan enter. Yang ketiga, klik poin untuk memberikan tanda jika ingin merename, atau maka klik kanan dan pilih menu rename, kemudian masukkan label yang diinginkan. Inilah gambarannya. Selanjutnya yaitu parabola. Parabola merupakan himpunan titik-titik pada bidang datar yang memiliki jarak terhadap suatu titik tertentu dan garis tertentu. Sedangkan garis itu disebut dengan garis arah atau direktris. Parabola dapat dilukis jika diketahui arah dan titik fokus yang terletak pada suatu garis. Parabola dapat dibedakan menjadi dua, yaitu parabola horizontal dan parabola vertikal. Berikut ini merupakan gambar parabola dengan titik puncak 0,0, yang dimana parabola horizontal terbuka ke kanan dan parabola vertikal terbuka ke atas. Diketahui titik fokus untuk garis parabola horizontal yaitu P,0 dan vertikal yaitu 0,P. Berikut adalah rumus umum parabola horizontal dan vertikal dengan pusat 0,0, yang dimana titik puncak horizontal dan vertikal adalah sama yaitu 0,0 dan panjang locus rectum yaitu mutlak dari 4P. Sedangkan yang lainnya berbeda antara parabola horizontal dan parabola vertikal. Selanjutnya terdapat parabola dengan titik puncak A, B.
pada gambar di bawah ini terdapat persamaan umum untuk parabola vertikal dan horizontal. Nah, untuk titik puncak dan panjang lactus rectumnya itu, parabola horizontal dan vertikal, rumusnya itu adalah sama, sedangkan yang lainnya berbeda. Yang terakhir yaitu hiperbola. Apa sih hiperbola? Hiperbola merupakan himpunan titik-titik pada bidang datar, yang selisih jarak terhadap dua titik tertentu adalah tetap. Selanjutnya, dua titik itu disebut dengan titik fokus hiperbola. Adapun komponen penyusun dari hiperbola adalah kurva, asimtot, garis arah, titik fokus, titik puncak, dan lain sebagainya. Semua penyusun hiperbola saling berkaitan sehingga dapat dirumuskan dalam persamaan umum. Hiperbola dapat dibedakan menjadi dua, hiperbola horizontal dan hiperbola vertikal. Berikut ini adalah hiperbola horizontal. Hiperbola horizontal memiliki titik fokus F plus minus C, 0 dan memiliki titik puncak yaitu plus minus A, 0. Selanjutnya yaitu hiperbola vertikal, yang dimana memiliki titik fokus 0, plus minus C. Berikut ini hiperbola dengan pusat 0,0 untuk hiperbola horizontal dan untuk hiperbola vertikal. Berikut ini adalah rumus umum pada hiperbola dengan pusat 0,0, yang dimana memiliki rumus yang sama untuk parabola horizontal dan vertikal pada panjang mayor, panjang minor, asimtot, ekstensitas, dan lactus rectum. Selanjutnya yaitu ada hiperbola dengan pusat P, Q. Perhatikan bentuk hiperbola yang di bawah ini. Maka, kita ketahui bahwa terdapat persamaan umum untuk hiperbola dengan pusat P, Q, yang dimana memiliki rumus yang sama yaitu pada direktis, asimtot, dan lactus rectum. Nah, pada lingkaran ada 3 kedudukan. Yang pertama yaitu titik Q berada di dalam lingkaran P. Dan yang kedua, titik Q pada lingkaran P, tepat pada lingkarannya. Dan yang ketiga, titik Q berada di luar lingkaran P. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut. Jika pada pusat O berada pada 0,0, maka di dalam lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang dari R kuadrat. Nah, pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Dan ketika pada di luar lingkaran, X kuadrat plus Y kuadrat lebih dari R kuadrat. Nah, jika pada pusat A, B, maka di dalam lingkaran adalah X negatif A kuadrat plus Y negatif B kuadrat kurang dari R kuadrat. Atau bisa jadi X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C kurang dari 0. Nah, jika pada lingkaran X negatif A kuadrat plus Y negatif B pangkat 2 sama dengan R kuadrat, boleh juga X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, jika pada di luar lingkaran, maka X negatif A kuadrat plus Y negatif B kuadrat lebih dari R kuadrat. Atau X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C lebih dari 0. Nah, sekarang kedudukan titik terhadap irisan kerucut pada elips. Nah, syarat kedudukan titik terhadap elips yaitu untuk mengetahui kedudukan titik terhadap elips, kita substitusi titik tersebut ke persamaan elipsnya.
Sehingga akan kita peroleh 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, jika nilai ruas kurang dari ruas kanan atau lebih kecil, maka titik ada di dalam elips seperti gambar nomor 1. Dan yang kedua, jika nilai ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka titik ada pada elips atau titik dilalui oleh elips ada pada gambar nomor 2. Dan yang ketiga, jika nilai ruas kiri lebih besar dari ruas kanan, maka titik ada di luar elips seperti gambar pada nomor 3. Nah, untuk selanjutnya ada kedudukan titik terhadap parabola. Di sini ada 3 gambar. Yang pertama ada di dalam parabola, dan yang kedua yang dilalui oleh parabola, dan yang ketiga ada di luar jangkauan parabola. Nah, bagaimana cara menentukan kedudukan titik terhadap parabola? Nah, caranya tidaklah sulit, yaitu tinggal kita substitusi titik tersebut ke persamaan parabolanya, sehingga akan kita peroleh 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, jika nilai ruas kiri kurang dari ruas kanan atau lebih kecil, maka titik ada di dalam parabola atau di dalam lengkungan parabola. Dan yang kedua, jika nilai ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka titik ada pada parabola atau dilalui oleh parabola. Nah, yang ketiga, jika nilai ruas kiri lebih besar dari ruas kanan, maka titik ada di luar parabola. Oke, selanjutnya ada kedudukan titik terhadap hiperbola. Nah, di sini juga ada 3 gambar. Nah, bagaimana syarat kedudukan titik terhadap hiperbola? Kita substitusi titik tersebut ke persamaan hiperbolanya, sehingga akan kita peroleh 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, jika nilai ruas kiri kurang dari ruas kanan atau lebih kecil, maka titik ada di luar hiperbola. Yang kedua, jika nilai ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka titik ada pada hiperbola atau titik dilalui oleh hiperbola. Yang ketiga, jika nilai ruas kiri lebih besar dari ruas kanan, maka titik berada di dalam hiperbola. Kedudukan garis terhadap irisan kerucut. Pada lingkaran, irisan kerucut yang pertama yaitu pada lingkaran memiliki 3 kedudukan. Yang pertama yaitu pada saat garis memotong lingkaran pada 2 titik. Yang kedua, garis memotong lingkaran pada 1 titik. Dan yang ketiga, garis tidak memotong lingkaran. Bisa dilihat gambar lingkarannya untuk yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Garis memotong lingkaran pada 2 titik, maka garis tersebut melewati sebuah lingkaran tersebut, sehingga ada 2 titik yang memotong lingkaran tersebut, yaitu titik A dan titik B. Nah, ketika kedudukan garis memotong 2 titik pada lingkaran, jika nilai D itu lebih besar dari 0, atau nilai D bisa dikatakan B pangkat 2 min 4AC lebih besar dari 0. Untuk yang kedua, garis memotong lingkaran pada 1 titik. Bisa dilihat di lingkaran P, garis yang memotong titik yaitu di titik C pada saat nilai D sama dengan 0. Sedangkan garis yang tidak memotong lingkaran, garis itu berada di luar lingkaran. Pada saat apa? Pada saat nilai D itu kurang dari 0. Itu untuk lingkaran. Selanjutnya untuk elips. Untuk elips pun sama, memiliki 3 kedudukan. Yang pertama berpotongan 2 titik, yang kedua bersinggungan, yang ketiga itu tidak berpotongan. Pada saat apa berpotongan 2 titik? Pada saat nilai D lebih besar dari 0. Pada saat apa bersinggungan? Pada saat nilai D sama dengan 0. Pada saat apa elips tidak berpotongan? Pada saat nilai D kurang dari 0.
Selanjutnya pada parabola. Sama, pada parabola juga memiliki 3 kedudukan. Yang pertama, garis dan parabola berpotongan di 2 titik. Yang kedua, garis dan parabola bersinggungan. Yang ketiga, garis dan parabola tidak berpotongan dan tidak bersinggungan. Dengan syarat pada saat berpotongan di 2 titik, yaitu syaratnya D lebih besar dari 0. Untuk garis dan parabola bersinggungan, syaratnya yaitu D harus sama dengan 0. Sedangkan garis dan parabola pada saat tidak berpotongan dan tidak bersinggungan, syaratnya yaitu D kurang dari 0. Itu untuk bidang parabola. Selanjutnya, syarat kedudukan garis terhadap parabola. Kita perhatikan gambar di atas tadi ya, ada 3 syarat dalam menentukan kedudukan garis terhadap parabola, itu pada saat nilai D lebih dari 0, pada saat nilai D sama dengan 0, dan pada saat nilai D kurang dari 0. Untuk nilai D lebih dari 0, maka garis memotong parabola di 2 titik yang berbeda. Sedangkan untuk nilai D sama dengan 0, garis menyinggung parabola atau memotong di 1 titik. Sedangkan D kurang dari 0, maka garis tidak memotong parabola. Langkah-langkah dalam menentukan kedudukan garis terhadap parabola. Yang pertama, kita harus mensubstitusi garis ke parabola sehingga terbentuk persamaan kuadrat AX pangkat 2 plus BX plus C itu sama dengan 0, atau AY pangkat 2 plus BY plus C itu sama dengan 0. Yang kedua, kita harus tentukan nilai D atau diskriminan dengan rumus D sama dengan B pangkat 2 min 4AC. Yang ketiga, dari langkah 2, nilai D yang kita peroleh kita cocokkan dengan syarat kedudukan garis terhadap parabola di atas. Jadi, kita harus mencari nilai diskriminannya untuk menentukan kedudukan garis terhadap parabola. Itu untuk bidang parabola. Selanjutnya untuk hiperbola, garis tidak memotong hiperbola, garis memotong hiperbola di 1 titik atau menyinggung hiperbola, dan yang ketiga itu garis memotong hiperbola di 2 titik. Kesimpulannya, berdasarkan gambar-gambar kedudukan garis terhadap irisan kerucut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pada saat nilai D kurang dari 0, maka itu tidak memotong irisan kerucut. Yang kedua, pada saat nilai D sama dengan 0, itu memotong 1 titik atau menyinggung irisan kerucut. Dan yang ketiga, pada saat nilai D lebih besar dari 0, maka itu memotong di 2 titik irisan kerucut. Contoh soal penerapan irisan kerucut. Ayo perhatikan gambar berikut adalah lampu diameter 120 cm, reflektor lampu 11,25. Pada gambar di atas, berapakah kedalaman dari reflektor tersebut jika penempatan bola lampu yang tepat adalah 11,25 cm di atas titik pusatnya, titik terendah dari piringan. Dan tentukan persamaan yang digunakan teknisi dalam membuat piringan reflektor tersebut. Pembahasannya yaitu diketahui diameter 120 cm, penempatan bola lampu 11,25 cm di atas titik pusat, dan ditanyakan yaitu kedalaman dari reflektor dan persamaan reflektor parabola. Jawaban dari soal di atas yaitu misalkan penampang dari reflektor tersebut berupa parabola vertikal dengan titik pusat 0,0 yang terbuka ke atas, maka koordinat titik fokusnya adalah 0,11,25. Titik fokusnya yaitu 0,11,25 sama dengan 0,P, sehingga P adalah 12. Persamaan parabola X kuadrat sama dengan 4 PY, X kuadrat sama dengan 4, 11,25Y, X kuadrat sama dengan 45Y. Kedalaman reflektor yaitu jari-jari reflektor yaitu X sama dengan 120 dibagi 2 sama dengan 60. Nilai Y ketika X sama dengan 60 atau koordinat 60, Y, X kuadrat sama dengan 45Y, 60 kuadrat sama dengan 45Y, Y sama dengan 3600
dibagi 45 sama dengan 80. Jadi kedalaman dari reflektor lampu sorot tersebut adalah 80 cm. Dan ini adalah grafik dari pemodelan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Salah satu software yang dapat membantu kita menyelesaikan irisan kerucut adalah Symbolab. Mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan Symbolab ini. Nah, Symbolab ini dapat diinstal di HP atau laptop atau juga dapat melalui websitenya. Nah, berikut tampilan Symbolab kalau kita menginstalnya di HP. Nah, kita langsung saja ya untuk mencobanya. Karena persamaan parabolanya sudah kita ketahui, yaitu x kuadrat sama dengan PY, maka kita masukkan saja x kuadrat sama dengan 4, P-nya itu 11,25, kita langsung klik go. Nah, di sini ada jawabannya, cuman untuk melihat stepnya itu harus berbayar. Nah, di sini juga ada grafik parabolanya.